Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mailani. Saya dari 04 Manajemen. Di sini saya akan membahas tema yang sangat penting, yaitu sebab-sebab kemunduran dunia Islam dan perlunya pemurnian serta pembaharuan. Kita akan membahas bagaimana peradaban Islam yang dulu begitu jaya bisa mengalami kemunduran dan mengapa umat Islam perlu melakukan pemurnian dan pembaharuan agar bisa bangkit kembali. Pada masa kejayaan Islam, dulu dunia Islam pernah berada di masa keemasan. Pada masa Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Andalusiyah, Islam menjadi peradaban dunia. Kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya ilmuwan dari berbagai bangsa. Beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama adalah dalam kedokteran, Ibnu Sina menulis Al-Kanun fi Al-Tib yang menjadi referensi Eropa selama berabad-abad. Yang kedua, dalam matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem aljabar dan angka nol. Yang ketiga, dalam astronomi, umat Islam berhasil mengukur jarak planet dan menciptakan observatorium pertama. Dalam arsitektur, lahirnya bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan Taj Mahal. Dalam sastra dan filsafat, lahir karya-karya besar dari Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Namun, kejayaan itu mulai memudar dan peradaban Islam memasuki masa kemunduran. Lalu kita masuk ke faktor internal. Yang pertama adalah menurunnya semangat keagamaan dan keilmuan, seperti ilmu dunia dianggap terpisah dari ilmu agama. Yang kedua, fanatisme mazhab dan perpecahan umat, seperti munculnya konflik antar mazhab dan kelompok. Yang ketiga, penyimpangan dari ajaran Islam yang murni, seperti banyak praktik keagamaan yang dipengaruhi kepercayaan lokal, takayul, dan bid'ah. Yang keempat, kelemahan politik dan pemerintahan, seperti perebutan kekuasaan menyebabkan perang saudara antar wilayah Islam. Yang kelima, kemunduran dalam pendidikan dan teknologi, seperti kurangnya dukungan terhadap ilmuwan dan peneliti. Yang keenam, kemerosotan moral dan sosial, seperti nilai-nilai akhlak mulai diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama adalah penjajahan dalam imperialisme Barat. Yang pertama, negara Barat memanfaatkan kelemahan umat Islam untuk menjajah. Yang kedua, sumber daya alam dirampas dan sistem ekonomi Islam digantikan oleh sistem kapitalis. Yang ketiga, pendidikan Islam digantikan dengan sistem sekular yang menghapus nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, perang salib dan serangan Mongol, seperti perang salib menghancurkan kota-kota penting dan membunuh banyak ilmuwan. Serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 menghancurkan Baghdad, pusat ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga, pengaruh budaya dan pemikiran Barat, seperti modernisasi membawa kemajuan tapi juga sekularisasi. Banyak umat Islam mulai mengidolakan budaya Barat dan meninggalkan jati diri keislamannya. Yang keempat, keterbelakangan ekonomi dan ketergantungan, seperti dunia Islam menjadi pasar bagi negara industri Barat. Hilangnya kemandirian ekonomi menyebabkan kemiskinan dan kebodohan meluas. Yang kelima, konflik dan disintegrasi politik, seperti runtuhnya kekhalifahan Ottoman pada tahun 1924 menandai berakhirnya persatuan politik Islam. Dunia Islam terbagi menjadi banyak negara dengan kepentingan sendiri-sendiri. Lalu kita lanjut ke dampak kemunduran dunia Islam. Akibat berbagai faktor tersebut, dunia Islam mengalami yang pertama, keterbelakangan ilmu pengetahuan dan hilangnya semangat ijtihad. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan sosial di banyak negara Islam. Yang ketiga, hilangnya kepemimpinan global dan pengaruh politik dunia Islam. Yang keempat, munculnya kebodohan dan ekstremisme akibat lemahnya pendidikan. Yang terakhir, perpecahan antara negara Islam yang membuat sulit untuk bersatu melawan ketidakadilan global. Lalu kita lanjut ke pemurnian atau tajdid dan pembaharuan atau islah. Untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam, para ulama dan pembaharu menyerukan dua langkah besar. Yang pertama adalah pemurnian, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber aslinya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya adalah
untuk membersihkan ajaran Islam dari pengaruh bid'ah, takayul dan kufarat, menegakkan kembali nilai-nilai tauhid dan keimanan yang murni, menghidupkan semangat dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, membangun kesadaran bahwa kemajuan harus disertai dengan akhlak. Kedua, pembaharuan. Islah berarti membaharui cara berpikir dan sistem kehidupan umat agar sesuai dengan perkembangan zaman. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membangun sistem pendidikan Islam yang modern namun tetap religius. Yang kedua, menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia. Yang ketiga, menguatkan ekonomi umat melalui zakat, wakaf, dan kewirausahaan syariah. Meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan dan sosial tanpa melanggar syariat. Yang terakhir, memperkuat solidaritas antar negara Islam dalam bidang politik dan kemanusiaan. Lalu kita lanjut ke tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Beberapa tokoh penting yang berperan dalam kebangkitan Islam modern. Yang pertama adalah Jamaluddin Al-Ghafani, menggagas persatuan dunia Islam. Yang kedua, Muhammad Abduh, menghidupkan pendidikan rasional dan reformasi keagamaan di Mesir. Yang ketiga, Rashid Ridho, lakukan perjuangan Abduh dan menyebarkan gagasan reformasi. Yang keempat, Muhammad bin Abdul Wahab, memurnikan akidah dari penyimpangan dan menyeru kepada tauhid. Syekh Ahmad Dahlan, memajukan pendidikan modern umat Islam India. Hasan al-Banna dan Syahid Qutb, melalui Ihwalul Muslimin, menghidupkan kembali kesadaran sosial dan politik Islam. Buya Hamka dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia mendorong pendidikan dan dakwah Islam yang rasional dan modern. Kita lanjut ke relevansi pembaharuan di zaman modern. Di era globalisasi dan teknologi digital, semangat pembaharuan Islam tetap relevan. Yang pertama adalah umat Islam perlu menguasai teknologi dan informasi untuk berdakwah dan berinovasi. Yang kedua, menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan nilai Islam. Yang ketiga, membangun generasi muda yang cerdas, beriman, dan produktif. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali semangat istihad agar Islam tetap menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman sekalian, kemunduran dunia Islam bukan akhir dari segalanya. Justru dari kemunduran itulah kita belajar untuk bangkit. Dengan pemurnian ajaran Islam dan pembaharuan pemikiran, kita bisa membangun peradaban baru yang berlandaskan iman, ilmu, dan akhlak. Islam bukan hanya agama masa lalu, tetapi pedoman hidup yang relevan untuk setiap zaman. Mari kita jadikan diri kita bagian dari kebangkitan Islam yang berilmu, berakhlak, dan berperadaban tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang beragama dan dia tidak pakai akal, yang terjadi adalah orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu di Indonesia sendiri sudah banyak sekali. Oh, bukan banyak lagi. Itu yang membuat aku nggak respect dengan kaum musyrik pada zaman dulu kan. Karena mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan agama. Dan sebenarnya ini terjadi juga ketika Islam lagi masa jaya-jayanya. Ketika Islam lagi masa jaya-jayanya, seperti kita maksud di Baghdad tadi itu, ada satu penulis ngomong bagus banget. Pada saat itu, para ulama-ulama yang ada pada saat itu menyetarakan diri mereka seperti Rasulullah. Oke. Karena itu mereka adalah agama. Jadi kalau lu nyinggung gua, lu nyinggung agama. Padahal kan bisa jadi gua nggak suka sama lu doang, bukan nggak suka sama Islam kan? Boleh nggak orang nggak suka sama Felix? Boleh, nggak ada masalah. Dan orang nggak suka sama aku bukan berarti orang nggak suka sama Islam kan? Kenapa kaum muslimin mundur? Ya bukan karena dia beragama Islam, tapi gara-gara dia beragama Arab. Bukan beragama Islam, tapi beragama Arab. Ya karena secara tradisi, secara kebudayaan memang kita tuh yang ngaku orang Islam tuh secara esensial nampaknya tidak Islami gitu. Jadi masyarakat itu belum bisa membedakan dengan detail mana ajaran Islam dengan budaya Arab. Gak bisa, ya itu.